bilangnya naam. Naam itu iya ya, bahasa Arab itu naam itu iya. Naam madam. Nah tapi di sana itu kedengarannya sangat keras gitu. Akhirnya aku dipukulin sama majikanku, bilangnya kamu tuh ngebentak ibu aku, katanya kamu nggak boleh ngebentak ibu aku. Terus aku dipukulin, ininya tangannya semua dipukul. Aku tuh dibalikin ke kantor agent. Hai, jumpa lagi bersama Laras Wendy di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Laras mau ngebahas tentang yang pernah Laras ceritain di video sebelumnya. Mau ngebahas pekerjaan Laras dulu waktu di Timur Tengah, tepatnya di Bahrain. Seperti apa sih ngedapetin majikan yang sangat tidak mengenakan, karena majikan Laras dulu itu suka main tangan, jadi ada kekerasan fisik waktu kerja di Bahrain ya. Nah, sebelum kalian melanjutkan nonton videonya Laras Wendy, seperti biasa yang belum subscribe di channelnya Laras Wendy, silahkan di subscribe dulu. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya yang udah subscribe di channelnya Laras Wendy. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, di komen, di share ya. Terima kasih teman-temanku semuanya. Selamat menonton. Enjoy. Kali ini Laras sambil masak terong ya teman-teman ya, sambil potong-potong seperti biasa. Jadi ceritanya sambil kerja ya guys ya. Nah, kali ini Laras mau bercerita pengalaman Laras yang ngedapetin majikan yang sering banget mukul ya teman-teman ya. Bosku dulu itu sering mukul guys. Bentar, sambil ambil barang-barang karena mau masak. Harap dimaklum ya guys ya, sambil kerja. Nah, oke. Kali ini Laras itu mau bercerita pengalaman Laras kerja di Timur Tengah yang ngedapetin majikan yang tidak enak banget. Majikan Laras itu suka banget mukul. Masalahnya hanya sepele guys, kayak anak nangis karena majikanku dulu itu masih muda ya. Umur 27 tahun, udah punya anak 2. Jadi masih muda banget. Dan dia tuh seorang guru mengajar anak-anak sekolah laki-laki, karena di sana itu dipisah ya, laki-laki perempuan sekolah itu dipisah. Kebetulan majikan Laras yang dulu itu kerjanya ngurusin ngajar anak laki-laki, jadi itu harus keras gitu ya, sampai ke pembantu juga keras. Jadi sering banget dipukulin guys, sering banget. Kalau ngingat itu agak sedih ya, sebenarnya sedih. Kalau ngingat itu sedih, sering banget dipukul. Jadi kalau anak majikan nangis bukan karena aku sebenarnya. Nangisnya tuh kayak bertengkar sama saudaranya, nanti bilang sama ibunya itu dipukul sama aku. Akhirnya aku dipukul ininya guys, sering banget sampai nyesek gitu ya, sampai nyesek banget dipukul. Itu sering banget, kadang tangan sampai merah gitu ya. Mas sering banget dipukul sama majikan. Dan pernah dibalikin ke kantor agent waktu di Bahrain itu ya, pernah dibalikin ke kantor agent gara-gara bos aku itu orangnya kan ya itu ya keras ya. Nah, keras kepala banget dan suka mukul banget. Waktu itu kumpul di rumah ibunya, karena Laras juga ngurusin rumah ibunya dan ngurusin rumah kakaknya. Jadi selama 2 tahun itu ngurusin rumah 3. Jadi ngurusin rumah kakaknya, ngurusin rumah ibunya. Nah, suatu hari di saat kumpul, kalau di sana itu hari Kamis, Jumat, dari hari Rabu, Kamis, Jumat itu kumpul guys. Jadi rame ya, kayak ya kumpul semua, dari cucu, dari saudara-saudara, kakak beradik, semuanya kumpul. Nah, abis itu rame posisinya teman-teman, posisinya tuh rame banget.
terus nyalain TV sekenceng-kencengnya. Nah, akhirnya aku tuh dipanggil sama ibunya majikan ya. Sama ibunya majikan aku tuh dipanggil, tapi aku ngebalesnya agak nada keras gitu. Jadi aku dipanggil sama bosku, terus aku bilangnya naam. Naam itu iya ya, bahasa Arab itu naam itu iya. Naam madam. Nah, tapi di sana itu kedengarannya sangat keras gitu. Akhirnya aku dipukulin sama majikanku, bilangnya kamu tuh ngebentak ibu aku, katanya. Kamu nggak boleh ngebentak ibu aku. Terus aku dipukulin, ininya tangannya semua dipukul. Aku tuh dibalikin ke kantor agent. Nah, karena di kantor agent aku tuh lupa bawa gaji aku, karena gajinya emang kecil 800, tapi aku ada beberapa bulan gaji tapi aku nggak bawa uangnya. Akhirnya aku balik lagi ke majikan aku karena aku sayang kan, uang yang udah aku kumpulin berapa bulan nggak aku bawa gitu kan ya. Kalau seandainya aku bawa uang, aku udah nggak mau lagi balik lagi ke rumah majikan ya, karena buat apa sih gitu kan kerja di majikan yang sering banget mukul. Nah, sayangnya aku tuh nggak bawa uang sama sekali guys pas dianterin ke kantor agent itu, sayangnya nggak ini ya. Nah, akhirnya majikan aku tuh kena tegur sama agensi. Kena tegur, pengennya majikan aku tuh dipukulin di kantor agensi, dan dia tuh pengen ngelihat aku dipukulin di sana ya teman-temannya. Tapi karena agensi nggak mungkin dong mukulin kita. Nah, akhirnya aku dibawa balik lagi teman-teman ke rumah majikan ya. Majikanku di mobil itu nangisnya itu nangis kesel karena aku tuh nggak dipukulin di depan matanya dia gitu. Jadi pengen aku tuh dipukulin di kantor agensi juga gitu kan. Tapi agensi ya nggak mungkin kan mukul. Posisinya kalau di Arab dulu mungkin beda sama sekarang ya. Kalau di Arab dulu kan walaupun ada kayak KJRI atau pengaduan untuk kita kerja gitu kan, kalau di sana kan nggak seperti sekarang di Taiwan ya. Kalau di Taiwan bisa telepon lah ke 1955, semuanya rata-rata punya handphone, dan teman-teman di sini rata-rata punya handphone. Walaupun kita sendiri nggak ngajuin, kita bisa pinjam handphone teman kita gitu kan. Yang penting kita punya paspor, punya ARC. Kalau di sana itu nggak seperti itu ya teman-teman ya. Kalau di sana itu nggak seperti itu, karena kita sendiri pekerja di Arab itu nggak megang handphone sama sekali. Jadi handphone itu nggak megang, terus kita mau ngadu kemana gitu kan, mau ngadu kemana walaupun kita dikasih kartu nama, sedangkan kita nggak bisa megang handphone, nggak bisa telepon, nggak bisa apa-apa, terus kita ngadunya kemana gitu. Jadi di sana tuh emang diperbudak banget, kerjanya itu dari pagi jam 5 sampai jam 2 malam. Kenapa sampai malam? Jadi karena aku ngurusin rumah 3 selama 2 tahun di sana, dan aku tuh kalau siang aku dibawa ke rumah ibunya dan beres-beres sampai malam, dan sampai larut malam jam 2 itu baru pulang ke rumah majikan, dan jam 5 harus bangun lagi kerja lagi. Setiap hari seperti itu teman-teman. Jadi kerjanya itu sangat capek banget ya, sangat capek banget nih. Aku sambil potong-potong sayur karena mau masak sambil ngobrol. Nah, terus kerjanya itu sangat capek sekali ya teman-teman ya, dari pagi sampai jam 2 malam. Kenapa sampai malam gitu kan ya? Kan banyak yang nanya kok kerjanya itu kayak robot gitu ya, kayak robot, bener-bener kayak robot, udah nggak diperlakuin seperti manusia. Karena malam itu di sana itu gosok baju ya, jadi kita tuh nyetrika baju gitu. Jadi malam itu tugasnya nyetrika baju, udah selesai makan jam 9, jam 10 malam itu selesai makan, karena orang sana itu makan gitu ya. Jadi makan itu sering banget, makan kayak gitu. Terus kumpul-kumpul kayak gitu sering banget. Dan setelah jam 10 selesai makan, akhirnya tugasnya itu nyetrika baju sampai malam, sampai aku dipanggil sama majikan untuk pulang. Jadi jam 2 malam itu pulang ke rumah, langsung tidur sebentar, jam 5 itu bangun, nyiapin sarapan. Setiap hari seperti itu
teman-teman sampai 2 tahun, dan di sana itu nggak boleh megang handphone sama sekali waktu tahun 2003 ya. Mungkin ada ya yang megang handphone itu, mungkin kalau majikannya yang sangat baik atau majikannya itu sebagai sultan yang banyak uang kali ya, jadi nggak boleh. Tapi waktu dulu itu rata-rata nggak boleh megang handphone, nggak boleh sama sekali megang handphone teman-teman. Jadi ya beruntung sekarang tinggal di Asia, tinggal di majikan yang sekarang, maksudnya yang di Asia sekarang udah enak ya. Mungkin sekarang di Timur Tengah juga udah enak ya, nggak seperti dulu. Karena Laras lihat vlogger yang ada, karena Laras lihat vlogger sekarang yang ada di Timur Tengah itu enak ya sekarang ya, udah megang handphone, udah bebas ngevlog, udah ini itu, ibaratnya enak ya. Melihat teman-teman sekarang itu nggak kayak zaman aku dulu, banget gitu kan, selalu kerja itu kayak diawasi majikan gitu kan. Nanti Laras mau cerita panjang lebar tentang pekerjaan di sana sama di sini ya, membahas masalah kerjaanku dulu tuh. Di belakang ada nenek, biasa dia pengen makan neneknya ngintip guys, jadi kerjanya sambil masak nih ya, ngobrol-ngobrol sambil masak. Jadi untuk sekarang sih enak kerja di Asia ya. Kata temenku lebih enak lagi kerja di Eropa ya. Kerja di Eropa kan hitungannya per jam ya. Kalau di Asia kan masih kerja 24 jam juga hitungannya, karena di sini juga kerjanya kayak ngerawat nenek atau ngerawat kakek juga sama, kerja 24 jam. Tidur juga kurang, tapi lebih enak di sini dibandingin kerja di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah tuh semuanya karpet dan harus dicuci. Nanti Laras mau cerita tentang itu ya teman-teman ya. Karena waktunya mepet, karena Laras juga sambil kerja, sambil masak, sambil ngobrol, sambil berbagi cerita pengalaman tentang kerjaan dulu ya teman-teman ya. Oke ya, Laras akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.